Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPS anak-anak. Anak saya di SMP Tidal Quran kelas 9. Materi hari ini yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial budaya ada dua poin di sini. Yang pertama, hidup manusia selalu mengalami perubahan. Demikian masyarakat, tempat di mana manusia tinggal, harus mengalami namanya perubahan. Contohnya, dulunya kurang mampu, ekonominya standar, sekarang berubah menjadi lebih lumayan lah di atas rata-rata. Selanjutnya adalah kebudayaan manusia pun juga mengalami kebudayaan. Dulu budayanya sering jarang pakai sendal, sekarang pakai sendal. Dulu budayanya sudah mulai pakai sendal, sekarang kemana-mana terkadang pakai sepatu. Ini adalah kebudayaan yang lambat laun menjadi berubah, mengalami perubahan. Begitulah kita melihat bagaimana kebiasaan adat istiadat, norma, hukum, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan selalu berubah. Perubahan di satu bidang akan mengaruhi bidang-bidang lainnya, meskipun tidak terjadi dalam kecepatan yang sama. Perubahan yang akan terus terjadi dalam kehidupan. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama ada yang namanya perubahan evolusi. Apa itu perubahan evolusi? Perubahan evolusi adalah perubahan yang berlangsung lama dengan rentan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Ingat, dengan lambat. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada tekanan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena masyarakat berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi baru yang timbul mengikuti perubahan masyarakat. Di situ ada, coba seman lihat di gambar perubahan evolusi. Di situ adalah kalau dulu gabah dulu masih pakai tradisional, sekarang sudah mulai yang namanya menggunakan pabrik, penggilingan mulai dari pabrik, dari hulu sampai hilir sudah melalui pabrik sekarang. Selanjutnya adalah yang sebelah kiri, foto sebelah kiri. Di situ ada yang namanya pada masyarakat waktu itu atau masyarakat tradisional atau feodal, keluarga bangsawan menduduki strata sosial yang tinggi, namun seiring dengan berkembangnya masyarakat dan kemajuan zaman, masyarakat mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk bersekolah dan berusaha dalam bidang ekonomi bagi setiap orang. Kalau dulu, kalau Seman ketahui, dulu sekolah itu hanya untuk golongan orang bangsawan, untuk golongan priai, golongan keturunan Indo. Kalau rakyat biasa susah untuk menempuh pendidikan waktu itu. Sekarang sudah enak. Kalau sekarang semua sudah wajib belajar. Semua bisa menempuh pendidikan. Tinggal sampean anak-anakku semua bagaimana untuk bersyukur terkait bagaimana bisa sekolah tanpa ada batasan apapun atau batasan kasta atau batasan perekonomian. Selanjutnya adalah perubahan revolusi. Di sini perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat tanpa adanya kehendak atau perencanaan sebelumnya. Perubahan-perubahan mengenai sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga masyarakat itu berlangsung secara cepat. Perubahan revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Cepat tidaknya laju perubahan revolusi sangat relatif sekali. Kalau bisa contohkan yang pertama di gambar sebelah kiri itu adalah pembangunan jalan tol. Mungkin anak-anakku sudah pernah ada yang lewat di tol Pakis ini atau tol Malang Pandaan. Ini adalah tol yang dekat dengan sekolahan kita. Salah satu contoh adalah perubahan sosial sangat cepat di masyarakat adalah pembangunan jalan layang. Atau kalau jalan layang itu flyover, kayaknya seperti di Arjosari itu namanya flyover. Kalau yang di dekat dengan sekolahan kita ada yang namanya jalan tol. Dalam mengatasi permasalahan kemacetan di kota-kota besar, makanya ada yang namanya flyover, jalan tol. Itu adalah untuk mengurai kemacetan biar tidak adanya kepadatan yang namanya kendaraan di situ.
biar kendaraan yang beraktivitas tetap lancar, tidak terhambat. Tidak hanya itu, contoh perubahan sosial cepat di masyarakat juga mengatasi berbagai macam masalah sosial dalam masyarakat dan berkreativitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang digambar sebelah kanan itu mungkin tidak asing lagi dengan logonya itu ya. Ini mungkin HP keluaran terbaru sekarang, yang sekarang itu iPhone berapa? 11. Tidak apa-apa lah, karena fungsinya HP itu bukan tentang merek, tapi HP itu adalah kita menggunakannya. Fungsinya adalah berkomunikasi, itu yang penting. Contoh perubahan sosial yang cepat di masyarakat kalau bilang terkait komunikasi, alat komunikasi. Kalau dulu mereka masih menggunakan telepon rumah, masih menggunakan untuk berkabar kepada orang yang disayang atau dicintai, masih pakai surat atau pakai kantor pos. Sekarang sudah melalui WA, Instagram, bisa email dan sebagainya. Ini adalah perubahan, perkembangan sarana telekomunikasi atau komunikasi hari ini. Selanjutnya adalah perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada yang pengaruhnya kecil, ada yang pengaruhnya besar. Kalau pengaruhnya kecil di sini adalah perubahan yang berpengaruh kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut hanya terjadi kepada sekelompok kecil dari unsur budaya yang tidak berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan model rambut atau tren baju. Sekarang dulu ada yang rambutnya mohak, sekarang ganti lagi. Dulu celananya komprang, sekarang sudah ganti trennya menjadi celana pensil dan lain sebagainya. Itu disebut dengan perubahan berpengaruh kecil. Selanjutnya adalah contoh lain adalah perubahan tata bahasa, perubahan gerak tari, dan perubahan logat bahasa yang digunakan. Mungkin kalau tari mungkin dimix dengan kekinian dan sebagainya. Selanjutnya adalah perubahan berpengaruh besar. Perubahan berpengaruh besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut terjadi pada unsur-unsur sosial budaya yang baku dalam masyarakat seperti struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, mata pencaharian, dan stratifikasi sosial. Mau tidak mau masyarakat mengikuti gerak perubahan ini. Jadi hubungan kerja, mata pencaharian, stratifikasi sosial. Oleh karena itu, perubahan ini membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi yang marak berubah hari ini. Kalau dulu pabrik masih biasa saja, sekarang sudah mulai bagus. Modernisasi, contoh pasar tradisional disulap menjadi pasar modern. Ini adalah perubahan berpengaruh besar yang nantinya menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah perubahan dilihat dari prosesnya. Di sini ada yang namanya ada 2 poin. Yang pertama, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kalau perubahan direncanakan, contoh di sini adalah contoh seperti KPK. Perubahan dikehendaki atau direncanakan adalah perubahan yang telah diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan atau disebut dengan agent of change. Contohnya adalah perubahan yang direncanakan. Di sini contoh adalah peraturan untuk menata kehidupan bersama, misalkan contoh undang-undang anti korupsi yang bertujuan menghilangkan budaya korupsi dalam masyarakat. Maka dibentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Biar apa? Norma-norma masyarakat biar tidak terbiasa untuk mengambil uang rakyat, mengambil uang negara, menjadi pemimpin yang jujur. Itu adalah perubahan yang direncanakan. Selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya adalah mekanisme teknologi pertanian. Kalau dulu masih menggunakan kerbau, masih menggunakan manual. Sekarang masyarakat kita sudah menggunakan yang namanya traktor, alat-alat yang modern sekali. Ini tidak direncanakan. Siapa tahu dulu yang masih menggunakan manual, lambat laun berapa tahun ke depan sudah memakai traktor. Mungkin bisa saja kalau tahun 10 tahun ke depan dan siapa tahu sudah memakai yang lebih canggih kembali. Ini adalah perubahan yang dilihat dari prosesnya. Ada yang perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan.
Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin diskusikan, bisa melalui grup yang sudah tersedia. Kepada anakku, semoga hari ini diberi ilmu yang manfaat, diberi cita-cita, semoga diijabah oleh Allah, orang tua diberi kesehatan selalu. Sekian untuk pelajaran IPS hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.